Kepentingan bangsa adalah kepentingan tertinggi yang harus diutamakan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim RA ini dengan saya Nisfu Ayu Atika selaku pembicara 1, Farah Prameswari selaku pembicara kedua, dan Nadine Fitriatul Iza selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini kami berdiri pada posisi pro terkait mosi pada perdebatan kali ini, yakni pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian, sebelum memasuki ranah perdebatan perlu diketahui terlebih dahulu, yakni hukum telah menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, serta hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan, maka akan dikenakan tindak pidana berupa pemberian sanksi. Pun Dewan Juri yang terhormat mengacu pada pasal 43 Hak Asasi Manusia telah menyebutkan adanya hak politik terdiri dari hak memilih dan dipilih, hak ikut serta dalam pemberitahuan, serta hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Frasa pencabutan perlu kita tafsirkan secara ekstensif bahwasanya frasa pencabutan hak politik bukan seperti yang dipikirkan untuk dicabut seumur hidup, namun dibatasi dalam jangkauan waktu tertentu. Dewan Juri yang terhormat, secara filosofis, maraknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi dalam upaya pemberantasan tidak lagi dapat dilakukan dengan cara yang biasa, tetapi harus menggunakan cara yang luar biasa. Perlu diketahui pun Dewan Juri yang terhormat, Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara sebagai negara terkorup di dunia. Lex semper bebet remedium, hukum selalu memberikan obat. Dalam hal ini, obatnya adalah dengan dicabutnya hak politik bagi mantan narapidana korupsi merupakan perwujudan dari cara yang lebih represif, preventif dibandingkan jika hanya dengan penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda. Maka upaya kebijakan tersebut merupakan perwujudan keadilan hak atas masyarakat yang telah dirampas oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis dengan adanya terobosan dalam bentuk pencabutan hak politik oleh mantan terpidana korupsi dapat memberikan efek jera dengan tambahan hukuman sesuai dengan pasal 10 huruf A angka 1 menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu yang dimaksud adalah hak yang telah diatur pasal 35 ayat 1 angka 1. Dengan demikian, maka dasar atau landasan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi sudah cukup. Secara sosiologis pun Dewan Juri yang terhormat, korupsi merupakan kejahatan extraordinary crime yang menjadikan rakyat sebagai korban serta perilaku mengingkari terhadap kedaulatan yang termaktub dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar NKRI 1945, sehingga upaya pemulihan dalam hal ini haruslah seimbang antara pelaku dan korban. Korupsi pada hakikatnya pun kejahatan yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap amanah yang diemban kepada pelaku, sehingga kepercayaan itu pula lah yang harus dipulihkan. Dewan Juri yang terhormat, atas landasan-landasan yang telah kami sampaikan baik secara historis, filosofis, yuridis maupun sosiologis, untuk itu kami secara tegas, lugas, dan mantap tetap menyetujui mosi hari ini agar Indonesia berhasil dalam memerangi wabah korupsi. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Lex Najisi Superflua Nantia Incongrua, yang artinya hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, izinkanlah saya, Farah Prameswari, selaku pembicara kedua tim pro untuk melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara tim pro kami. Berdasarkan KUHP pasal 10 huruf B dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal 66 ayat 1 huruf A, bahwa bentuk pidana tambahan sebagai pidana yang dilakukan selain pidana pokok adalah pencabutan hak-hak tertentu. Pasal 35 ayat 1 butir 1 dan butir 3 KUHP menyatakan bahwa hak pidana yang dapat dicabut yaitu pencabutan hak politik dan hak memilih dan dipilih. Dewan Juri yang terhormat, pasal tersebut secara jelas mengatakan bahwa pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi merupakan suatu hak yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan untuk menyertai pidana pokok yang dikenakan. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 butir 2 dalam hal pidana penjara, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun, paling banyak 5 tahun, lebih lama dari pidana pokoknya. Hal tersebut tentunya akan berpotensi terjadinya pengulangan pemilihan atau pencalonan setelah pidana tambahan dijalankan, dan tentunya akan mencederai masyarakat dan membuat kepercayaan publik terhadap calon akan turun. Tentunya sebagai masyarakat, kita tidak perlu memberikan kesempatan lagi dengan risiko pengulangan yang serupa. Dewan Juri yang terhormat, yang lebih memprihatinkan yaitu menurut penelitian ICW Indonesia Corruption Watch, rata-rata koruptor hanya divonis selama 2 tahun 11 bulan di tahun 2013, 2 tahun 8 bulan di tahun 2014, 2 tahun 2 bulan di tahun 2015 dan 2016. Hal ini membuktikan bahwa rata-rata terpidana korupsi hanya menjalani pidana tambahan di angka minimal saja. Setelah pidana dijalankan, mantan narapidana korupsi akan memiliki hak mencalonkan lagi, dan semakin besar pula kemungkinan mereka menang didukung dengan banyaknya praktik money politik yang diterapkan di Indonesia.
Menurut pasal 129 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatakan, walaupun terdakwa dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, pencabutan hak-hak tertentu tetap akan diberlakukan sebagai dukungan penuh pidana tambahan yang akan diberlakukan di masa yang akan datang. Pencabutan hak politik dan hak memilih dipilih seharusnya dimaksimalkan di angka 5 tahun, mengacu pada minimnya koruptor terkena pidana 5 tahun. Dengan dibuatnya angka 5 tahun tersebut menjadi angka minimal dalam hal pidana tambahan, secara tidak langsung mantan koruptor tidak akan memanfaatkan hak politik mereka setidaknya dalam satu kali periodisasi pemilihan di Indonesia, yang tentunya hal ini akan melatar belakangi mereka untuk berpikir 2 kali apabila hak politik mereka dicabut. Dewan juri yang terhormat, maka kami tim pro secara tegas meyakini apabila hak politik mantan terpidana korupsi tidak dicabut akan menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap regulasi dan sistem politik yang diberlakukan di Indonesia, terutama dalam salah satu kasus extraordinary crime. Hal ini juga akan mencederai aspek preventif dari upaya pemberantasan korupsi, salah satunya yaitu dengan cara pemberlakuan berbagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi. Dewan juri yang terhormat, sekian pemaparan argumentasi dari saya selaku pembicara kedua tim Pro RA Kartini. Sekian, terima kasih dan salam konstitusi. Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Saya Nandini Fitratul Iza selaku pembicara ketiga dari tim Pro. Izinkan saya untuk menegaskan kembali serta memberikan fakta nyata terkait mosi perdebatan kita kali ini, yakni pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Sebelum saya memasuki ranah argumentasi saya, izinkan saya untuk menegaskan bahwasanya untuk menjaga demokrasi yang baik, maka kita harus percaya bahwa hak politik tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuannya. Ketika hak-hak politik itu digunakan untuk konteks-konteks yang tidak sesuai, maka sudah sewajarnya hak politik dibatasi untuk menjaga sistem demokrasi. Dewan juri yang arif dan bijaksana, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik sudah seharusnya dilakukan, mengingat salah satu musuh terbesar Indonesia adalah korupsi. Dewan juri yang saya hormati, berikut saya memaparkan kasus yang sangat relevan dengan mosi perdebatan kita kali ini, yakni Muhammad Tamzil yang pernah ditahan karena kasus korupsi dana bantuan sarana serta prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004 yang bebas pada tahun 2015. Kemudian beliau mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kudus lewat pilkada pada tahun 2018 dan kembali terpilih. Namun sayangnya Dewan juri yang terhormat, kini Tamzil kembali terjerat kasus korupsi dan menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kudus. Dari kasus tersebut dapat kami petik sebuah fakta bahwa dengan tidak dicabutnya hak politik terhadap mantan terpidana korupsi, justru akan kembali membuka peluang korupsi dan melemahkan daya efek jerah serta pencegahan dalam usaha negara memerangi wabah korupsi. Dewan juri yang terhormat, berikut beberapa alasan mengapa kami mendukung dihapusnya hak politik bagi mantan terpidana korupsi. Di antaranya dasar yuridisnya pun sudah sangat jelas, yakni diatur dalam pasal 18 huruf D Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 10 ayat 2 poin A KUHP, yakni pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, pasal 35 dan pasal 36 KUHP, yaitu mengenai pencabutan hak tertentu berupa hak memegang jabatan. Perlu saya tekankan sekali lagi Dewan juri yang terhormat, bahwa pencabutan hak-hak tertentu ini ada batas waktunya, sebagaimana yang telah termaktub dalam pasal 38 ayat 1 KUHP dan SEMA nomor 3 tahun 2018 yang berbunyi penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling lama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok dan dimuat dalam amar putusan. Sehingga penghapusan hak politik bagi mantan terpidana korupsi tidak mencederai HAM sama sekali, sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, serta pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 pada tahun 1999, hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang. Dan juga solusi yang dapat kami tawarkan Dewan juri yang terhormat berupa penggantian frasa pada pidana tambahan yang awalnya pidana terkorupsi dapat dijatuhi pidana tambahan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Seharusnya terpidana korupsi dapat dijatuhi pidana minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun. Mengingat korupsi merupakan extraordinary crime, maka penanggulangannya pun harus ekstra. Maka dengan hal ini, setelah dengan jelas, tegas, lugas, dan mantap, kami tetap berdiri dan mendukung mosi perdebatan kita kali ini, yakni pencabutan hak politik bagi mantan terpidana korupsi, di mana hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan efek jerah bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan, sehingga fungsi hukum sebagai a tool of social engineering dapat terwujud. Itulah yang dapat saya sampaikan selaku pembicara ketiga tim Pro RA ini.
salam konstitusi. Hukuman dapat dibenarkan jika pelaksananya mengkristalkan dua efek utama, yakni pertama, konsekuensi hukuman itu dapat mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Jeremy Bentham. Maka dengan hal ini secara jelas, tegas, lugas, dan mantap, kami tetap berdiri dan mendukung mosi perdebatan dengan dicabutnya hak politik bagi mantan terpidana korupsi, di mana hal tersebut juga sejalan dengan solusi yang telah kami tawarkan dan juga yang telah termaktub dalam pasal 35, pasal 36, dan pasal 38 ayat 1 KUHP juga tidak mencederai HAM sesuai dengan pasal 70 dan 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, di mana hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan efek jerah bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan, sehingga fungsi hukum sebagai a tool of social engineering dapat terwujud. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.